Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Ifat dalam pembelajaran tematik. Nah, teman-teman, sebelum kita kepada materi, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Teman-teman, sebelum Miss Ifat kepada materi, Miss Ifat mau bertanya dulu nih. Apakah teman-teman memiliki hewan peliharaan seperti kucing, ayam, atau ikan? Nah, apakah teman-teman tahu kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Lalu, apakah ayam melahirkan atau bertelur? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Yuk, kita simak penjelasannya. Setiap makhluk hidup, termasuk hewan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, yaitu hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Contoh, kalian memiliki 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah, tetapi berbeda ukuran. Kucing satu tubuhnya lebih kecil, sedangkan kucing yang kedua tubuhnya lebih besar. Jadi, terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Faktor yang mempengaruhinya seperti genetik atau keturunan dari induknya, makanan dan minuman, serta aktivitas tubuh, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangbiakan. Ada yang tahu apa itu perbedaan perkembangan dan perkembangbiakan? Nah, teman-teman, perkembangan seperti yang Miss Ifat jelaskan sebelumnya, yaitu kemampuan, keahlian, atau kematangan organ-organ fisik pada hewan. Sedangkan perkembangbiakan yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, bertelur atau disebut ovipar. Seperti contoh, ayam, burung, ikan, katak, dan lain-lain. Yang dimaksud bertelur yaitu telur akan tumbuh di dalam perut induk betina. Makanan calon anak berasal dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Setelah telur dikeluarkan, telur akan menetas. Yang kedua yaitu melahirkan atau disebut vivipar. Contohnya kucing, kelinci, sapi, kerbau, dan lain-lain. Yang dimaksud melahirkan yaitu calon anak tumbuh di dalam perut induknya dan mendapat makanan langsung dari tubuh induknya. Proses ini disebut masa kehamilan. Setelah masa kehamilan selesai, hewan betina akan melahirkan. Induk betina akan menyusui bayinya dan menjaganya sampai bisa mandiri. Yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Seperti contoh buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Yang dimaksud bertelur dan melahirkan yaitu telur tumbuh di dalam perut induk betina dan telur akan tetap berada di dalam tubuh induknya. Lalu
induknya mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Cadangan makanan calon anak berasal dari dalam telur, jadi bukan dari tubuh induknya. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu yuk. Dimulai dari hewan yang bertelur. Contohnya, ayam. Fase pertumbuhan pada ayam dimulai dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam muda, hingga menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina akan bertelur kembali. Contoh selanjutnya, ikan. Fase pertumbuhan hidup ikan dimulai dari telur atau larva. Kemudian akan berubah menjadi ikan kecil dan berkembang menjadi ikan dewasa. Selanjutnya yaitu melahirkan. Contohnya kucing. Fase pertumbuhan hidup kucing dimulai dari anak kucing muda, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa. Contoh lainnya, sapi. Fase pertumbuhan sapi dimulai dari anak sapi muda, kemudian tumbuh menjadi sapi dewasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari teman-teman kita membaca doa dulu dengan membaca doa penutup majelis. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.